Kalian Ustadz kita siapa yang ada ini? Belum ada ya. Ustadz kita belum ada ya. Kalau belum ada Pak Bus sekalian, mari kita masuk ke screen dan nanti kita coba menggunakan murattal yang lainnya. Kan ada juga Al-Quran murattal. Di Al-Quran yang kita pakai sebetulnya ada murattalnya juga. Mari kita coba menggunakan pada pagi hari ini biar kita lebih mendapatkan bacaan-bacaan lebih tahsin seperti mana yang dibacakan Ustadz kita Ustadz Syafi'i Saleh dan Ustadz Wahyudin Wahid. Jemaah sekalian, jadi Bapak Ibu yang ingin baca Al-Qurannya sendiri, silakan buka surat yang keempat ayat 96 sampai 100. 96 sampai 100. Mari kita masuk ke screen. Kita coba pakai Quran ini biar lebih juga lebih jarang ya ini lebih gampang ya. Gampang, ada terjemahnya juga di bawahnya dan kemudian juga bisa kita coba menggunakan ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian kita mendengarkan beliau membaca Quran, nanti saya hentikan baru kita ulangi sama-sama. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana ghafurur rahima. وكان درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Tidak berurutan ya? Tidak. Dua kali deh. توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم وكان الله غفورا رحيما. Ini justru tidak ada. إن الذين قالوا فيما kita lanjutkan Pak. Mustada'afina fil ardi. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها وأولئك مأواهم جهنم وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة
ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون يستطيعون ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى أولئك عسى الله الله أن أن يعفو يعفو عنهم عنهم فأولئك عسى عسى الله أن الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وكان وكان الله الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغفرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك لا على رسول على رسول الله محمد اللهم صل على Semoga Allah SWT menjadikan ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi suluh dalam kehidupan kita, menjadi pengingat bagi kita manakala kita lupa, dan menjadi penerang bagi kita ketika kita berada dalam kegelapan, dan menjadi peringan beban kita ketika kita menghadapi beban hidup yang berat, dan pengundang perhatian Allah SWT ketika kita merasa begitu jauh dari Allah Rabbul Alamin. Kita teruskan surat An-Nisa kita, surat yang keempat. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Surat ini turunnya di Madinah. Karena turun di Madinah maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat. Dan tadi kita sudah baca persis sampai ayat yang ke-100. Jadi ayat yang ke-100. Dan ayat yang ke-100 ini nantinya adalah ayat yang sangat menarik karena berkaitan dengan secara zahiri adalah hijrah, tetapi lebih kepada secara batinnya kepada irfan. Maka mari kita nanti memberikan perhatian yang lebih dalam kepada terutama ayat 100 tersebut. Terakhir kita sudah sampai di ayat 95, di mana Allah SWT menjelaskan bahwa manusia atau orang beriman itu memang terbagi dua macam. Ada yang berada di garis depan dalam peperangan atau perjuangan, dan ada yang berada di garis belakang. Yang di garis depan tentu lebih tinggi derajatnya di mata Allah karena mereka lah yang benar-benar telah mengeluarkan atau mengalahkan egonya dan kesenangan-kesenangan dunianya. Mereka seharusnya bersenang-senang, tetapi mereka mengambil risiko untuk mempertaruhkan segala yang ada padanya. Nah, kita di belakang, garis belakang yang tidak sedang berada dalam posisi yang sama, harusnya kita juga tunjukkan semangat perjuangan kita dengan mendukung mereka dari belakang,
dukungan kita minimal memberikan semangat dan kekuatan moral kepada mereka, membentuk dan membangun opini bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran, memperjuangkan hak-hak mereka, dan membela kemanusiaan. Sehingga kemudian terbentuklah opini bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia. Allah SWT berfirman di ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama derajatnya di sisi Allah antara orang yang duduk-duduk dari orang beriman, padahal tidak ada alasan, tidak ada mudarat yang menjadi penyebabnya, wal mujahiduna, dan mujahid yang berjuang fisabilillah di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan diri mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah memberikan keutamaan, kemuliaan lebih kepada mujahidin, para pejuang di jalan Allah SWT, karena mereka berjuang dengan harta dan dengan diri mereka. Alal qaidina darajah, ketimbang atau dibanding dengan orang mukmin yang cuma duduk-duduk saja, darajah. Lebih tinggi derajat maksudnya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, tetapi kalau dia mukmin, ya Allah memberikan kemuliaan. Setiap orang mukmin pasti Allah berikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina, tetapi diulangi lagi, untuk para mujahidin yang telah mempertaruhkan nyawa dan hidupnya, Allah memuliakannya ketimbang atau dibanding dengan orang yang duduk-duduk, dengan memberikan kepada para mujahidin itu ajran azimah, pahala yang besar. Kemudian kita masuk pada ayat baru 96. Nah, ini adalah ilustrasi tentang derajat. Jadi darajatin minhu, Allah memberikan kepada mereka derajat-derajat. Ini diulangi di sini Pak sekalian menggunakan bentuk jamak, darajatin. Kalau tadi kan cuma derajatan. Kalau sekarang menjadi darajatin, beberapa derajat minhu daripadanya. Minhu yaitu dari Allah. Jadi Allah memberikan kepadanya beberapa derajat lebih tinggi daripada kita yang cuma di belakang saja. Bahkan juga wa maghfiratan, diberikan kepadanya ampunan, wa rahmatan, dan berikan kepadanya rahmat. Dan jemaah sekalian, inilah yang kita juga minta dari Allah SWT selalu, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan berikan rahmat kepada kita. Doa-doa kita yang diajarkan Allah dalam Al-Quran itu cukup banyak meminta rahmat. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Itu kata rahmat di sana kita temukan. Jadi wa hab lana min ladunka rahmatan. Kalau kita memberi salam, itu diantara isi doanya adalah rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak lagi yang lain. Rabbana atina min ladunka rahmah, itu juga. Rabbana atina min ladunka rahmatan, itu di surat Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi yang kita minta adalah rahmat, maghfirah dan rahmat. Di surat Al-Imran juga kita sudah lewati, ada ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Jadi sama, mulai dari sini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi artinya jannah itu adalah sama dengan rahmat. Karena kita tahu kita masuk surga itu sebetulnya bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita dibanding dengan karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibanding. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Bagaimana bisa kita tiba-tiba menganggap ibadah kita seperti sholat, puasa, dan sebagainya, seakan-akan untuk mengganti nikmat Allah. Itu tidak mungkin. Jadi kita masuk surganya nanti karena rahmatnya. Ya, karena rahmatnya. Bahkan Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bisa masuk bergaul dengan orang saleh karena rahmatnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat doa di dalam surat An-Naml ayat 19 yang berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika
fi ibadika salihun. Jadi wadkhilni birahmatika fi ibadika salihun. Masukkanlah aku Tuhan dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi ini adalah maghfirah dan rahmat adalah sangat penting. Dan siapakah diberikan ini? Kepada mereka yang tadi disebut dengan mujahidina fisabilillah atau mujahiduna fisabilillah. Mereka yang telah mempertaruhkan segala-galanya. Dan kata-kata mujahidin di sini kita harus ambil kembali dengan pengertian yang sejalan dengan Al-Quran. Karena kata mujahidin selama ini telah diambil oleh pihak luar, dilakukan operasi-operasi intelijen misalnya, lalu kemudian menghancurkan, menstigmatisasi buruk apa yang disebut dengan mujahidin. Seperti contohnya misalnya disebut dengan mujahidin itu adalah ISIS yang membunuh orang-orang berbeda dengannya. Asal ada orang berbeda dengannya digorok lehernya. Ini kan bukan mujahidin. Kita sudah lihat kalau mujahidin itu bahkan orang yang berada dalam peperangan yang tadinya mengancam nyawanya, mengancam jiwanya, tapi tiba-tiba datang mengucapkan salam, tidak boleh dibunuh. Bagaimana mungkin bisa disebut dengan mujahidin orang-orang yang membunuh semua yang berbeda dengannya, bahkan dengan cara yang sadis tanpa melalui proses peradilan, menggorok lehernya. Dan ini sering ditunjukkan. Untuk apa? Karena memang gerakan ini, operasi ini dibuat untuk menghancurkan makna mujahidin. Mereka tahu bahwa kekuatan umat Islam itu pada kata mujahidin. Nah, maka caranya adalah dengan menghancurkan terma mujahidin. Jadi ini disebut dengan perang perang terminologi. Jadi semua terma-terma yang mereka jadikan sebagai andalan itu dihancurkan. Ya, ibaratnya kalau kita berperang beneran, ya maka tempat-tempat peluncuran rudalnya harus dihancurkan. Karena kalau tempat peluncuran rudal itu masih ada, ya mereka akan meluncurkan rudalnya. Nah, di antara tempat-tempat peluncuran rudal psikologi umat Islam itu adalah kata-kata mujahidin, kata-kata jihad, kata-kata berperang misalnya, itu semua dihancurkan dengan operasi-operasi terselubung seperti yang terjadi pada mujahidin yang dikirim masuk ke Afghanistan, dipimpin oleh Osama bin Laden, mujahidin yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi di ISIS dan Suriah, dan sebagainya. Inilah yang dihancurkan. Nah, sekarang kita sudah sampaikan kemana mereka ketika Palestina diserang. Mereka tidak ada batang hidungnya. Kenapa? Karena mereka memang bukan mujahidnya. Sesungguhnya mereka dibuat untuk mendekonstruksi atau meruntuhkan makna mujahidin yang seharusnya adalah sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena mujahidin adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh mempertaruhkan, memperjuangkan nyawa dan jiwanya demi kemanusiaan, demi kedamaian umat manusia. Menghilangkan struktur dunia yang timpang dan bersifat imperialistik dan kolonialistik. Ini yang harus dihilangkan. Keadilan di seluruh dunia hanya bisa diterima, hanya bisa terjadi apabila struktur dunia sudah menjadi egaliter. Seluruh dunia itu sama statusnya. Coba Bapak Ibu sekalian lihat misalnya kasus di Amerika. Amerika Utara seperti Kanada, Amerika itu kan maju secara teknologi dan ekonomi. Tapi coba lihat apa yang terjadi di tetangganya, di belakangnya. Di belakangnya Amerika itu Haiti. Mungkin Bapak Ibu mengikuti perkembangan di Haiti. Itu kan dekat sekali dari Amerika, itu Amerika Tengah, Haiti, yang menghadap ke Karibia, Laut Karibia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dunia itu kalau ada Perdana Menteri atau kepala negara yang jatuh, itu biasanya karena demonstrasi mahasiswa atau rakyat. Tapi ini Perdana Menterinya jatuh karena kalah sama gangster. Kan lucu tuh Pak sekalian. 80% kota dikuasai oleh gangster. Ya. Jadi ini yang terjadi di sana. Kemiskinan merajalela, padahal ini dekat sekali daripada Amerika. Artinya apa? Kehadiran Amerika di Amerika Serikat, di Amerika sana, benua Amerika, tidak menjadi tidak menjadi berkah dalam tanda petik kepada negara-negara di sekitarnya. Padahal aslinya Bapak Ibu sekalian, kalau sebuah negara itu memang mendatangkan manfaat, efek, dampak positif kepada sekitarnya, itu ya setiap yang disebut dengan kawasan, dan ada satu yang maju itu menggunakan pendekatan ataukah sistem namanya flying geese. Flying geese itu adalah seperti apa ya? Seperti bangau. Seperti bangau yang terbang. Burung yang terbang itu pasti di depannya ada satu, yang lain ikut. Nah, seperti misalnya kita di Asia Tenggara, ada satu yang maju, beberapa nanyuan, yang lain pada ikut.
Begitu saja di Asia Timur. Ada satu yang maju dulu Jepang, di sekitarnya muncul. Sekarang Cina maju, sekitarnya maju. Jadi itu namanya flying geese. Nah, tetapi di Amerika ini tidak terjadi. Apa sebabnya? Karena dari awal ideologi sistem yang dibangun memang tidak untuk itu. Yaitu disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme itu adalah bersifat individualistik. Ya, seperti itu. Apa arti individualistik? Ya tidak mau tahu tetangganya makan atau lapar, tidak tahu. Dia tidak mau tahu. Nah, di dalam Islam kita tidak seperti itu. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Muncullah di sini nih. Bahkan Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi darajati minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Coba kita lihat di sini ya. Ini kita lihat surat Al-An'am ayatnya 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dialah Allah menjadikan kalian khalifah. Khalifah itu artinya delegasi utusan Tuhan. Jadi kita artikan khalifah itu delegation. Delegasi utusan Tuhan di muka bumi. Artinya mewakili Tuhan di muka bumi. Kalau mewakili Tuhan di muka bumi apa dasarnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Jadi memang di muka bumi nanti akan ada ada gradasi, ada tingkatan-tingkatan. Sebagian kalian akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Wa rafa'a, dia Allah mengangkat ba'dakum fawqa ba'din, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat. Nah, pertanyaannya apa derajat-derajatnya di sini? Kalau dalam sistem kapitalisme itu berdasarkan modal, capital. Siapa yang paling banyak uangnya, paling banyak modalnya, maka dialah yang paling tinggi. Kalau berdasarkan tadi ayat yang kita baca di surat di surat An-Nisa ayat 96 dan didahului dengan 95, maka derajat-derajat gradasi itu berdasarkan pengorbanan. Ingat, berdasarkan pengorbanan di jalan Allah. Jadi siapa yang paling kuat berkorban dengan harta dan dengan dirinya, maka itulah yang paling mulia. Dan ini sejalan dengan moralitas kepahlawanan pada setiap negara. Setiap negara pasti punya pahlawan. Di mana-mana pun pasti ada pahlawan. Dan apa itu pahlawan? Yaitu orang-orang, individu-individu yang rela mengorbankan nyawa dan hartanya untuk membela, mempertahankan bangsa dan negaranya. Jadi bangsa dan negara itu merasa terberkahi dengan pahlawan. Maka pahlawan itu diberikan penghormatan yang tinggi karena mau mengorbankan nyawanya. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa derajat manusia itu harusnya berdasarkan seperti itu. Jadi derajat itu adalah berdasarkan semangat dan kemampuan untuk mengorbankan diri di dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran kita. Seperti di sini juga, derajat itu berdasarkan tadi pelaksanaan kekhalifahan. Apa itu kekhalifahan di muka bumi? Menegakkan keadilan. Ya, jadi untuk menegakkan keadilan ini kekhalifahan. Makanya tugas kekhalifahan inilah yang menyebabkan kita diuji. Ujian ini nanti menyebabkan hasilnya bertingkat-tingkat. Liyabluwakum fima atakum. Untuk kami uji kalian dengan apa yang ada pada diri kalian. Jadi kalau kita masih lebih suka memperturutkan kepentingan pribadi kita, maka itu menunjukkan bahwa ya kita belum sampai pada tingkat ini tadinya. Tidak akan terangkat lebih tinggi derajatnya. Bapak sekalian mungkin biasa dengar riwayat hadis yang menjelaskan tentang ada orang yang tidak jadi berhaji. Sudah menyiapkan haji, semuanya sudah disiapkan, uangnya pun sudah disiapkan, tapi tiba-tiba tetangganya itu mengalami musibah dan tidak bisa makan dan minum. Akhirnya kemudian uang hajinya itu digunakan untuk membantu tetangganya. Lalu kemudian dikatakan bahwa mendapatkan dua pahala. Pahala pertama pahala haji, yang kedua adalah membela kemaslahatan tetangganya, membantu kemaslahatan tetangganya. Nah, inilah contoh-contoh yang paling konkret dan banyak lagi yang lain, di mana kemanusiaan itu adalah lebih tinggi. Contoh lagi adalah Imam Hussein. Bagaimana dia meninggalkan Mekah, padahal esoknya sudah haji. Kenapa? Ya karena kemanusiaan lebih tinggi daripada segala-galanya. Bahkan ibadah-ibadah mahdah kita sekalipun adalah demi kemanusiaan. Salat itu adalah agar tanha anil fasya'i wal munkar. Karena fasya' wal munkar itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Jadi liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah cepat sekali iqab, efek dampak daripada imbalannya ataukah hukumannya kepada kita. Wa innahu laghafurun, tapi pada saat yang sama Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita masuk ke ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam itu sebetulnya tidak punya alasan untuk tertinggal. Ini ayat kita bisa artikan dengan dua lapis. Ya, lapis pertama adalah yaitu lapis seperti yang terjadi di Palestina. Tapi kan tidak semua wilayah seperti kasus itu. Di dunia sekarang cuma Palestina yang menghadapi seperti itu. Nah, kita baca dulu. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaika, diwafatkan. Jadi malaikat mewafatkannya. Kita terjemahkan saja, diwafatkan oleh malaikat. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi malaikat sedang mencabut nyawanya ini. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan zalimi anfusihim. Zalimi anfusihim. Dalam keadaan menzalimi dirinya. Ya. Saya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Itu dalam pengertian yang kedua. Pengertian pertama tentu dalam keadaan berdosa misalnya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya. Qalu itu malaikat berkata. Jadi ini adalah malaikat berkata. Ya. Jadi ini malaikat berkata di sini. Ketika diwafatkan orang ini. Jadi ketika orang ini dicabut nyawanya dalam keadaan zalim, katakanlah dalam keadaan tak berdaya, dalam keadaan tidak punya apa-apa, malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kenapa kalian ini? Kok kamu mati dalam keadaan seperti ini? Kok kamu mati dalam keadaan menzalimi dirimu sendiri, dalam keadaan berumuran dengan dosa, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban kamu tadi sebagai khalifah Allah di muka bumi? Qalu, orang itu menjawab. Jadi qalu di sini, yang menjawab di sini tidak adalah yang ini, yang dari sininya. Ya. Jadi zalim yang fusim berkata. Jadi orang yang diwafatkan maksudnya. Orang yang diwafatkan ini berkata, wahai malaikat, saya tambahkan, wahai malaikat, kunna mustadafina fil ard. Mengertilah, maklumilah kami. Kenapa? Kami ini adalah orang yang lemah di muka bumi, tertindas. Menggunakan kata tertindas. Kami adalah orang yang tertindas di muka bumi. Mustadafin fil ard. Kami ini kan orang tertindas, tidak punya apa-apa. Sejak lahir sudah miskin, tidak punya ini dan itu. Kami mau sekolah juga, tapi tidak punya uang. Kami berdagang, tidak punya modal. Kurang lebih begitulah. Kunna mustadafina fil ard. Kami kan lemah di muka bumi. Apa kata malaikat ini? Malaikat lagi. Jadi ini malaikat lagi berkata. Ya, sama dengan tadi sini. Ya. Jadi malaikat berkata, ini jadi terjadi dialog. Jadi pada saat kita dicabut nyawanya itu bisa terjadi dialog. Ini disebutkan dalam ayat ini. Ini ketika malaikat mau akan mencabut nyawa terjadi dialog. Ditanya orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tidak punya apa-apa lah. Malaikat berkata, alam takun, kan dia mengatakan kami kan lemah, mustadafina fil ard. Ingat dalam beberapa ayat terakhir ini, tema utama kita mustadafil sejak ayat 75. Yang mengatakan bahwa kenapa kamu tidak berperan di jalan Allah, sementara ada mustadafin dari kalangan orang tua, anak perempuan, dan anak-anak. Nah, sekarang ada orang yang menzalimi dirinya, lalu kemudian diwafatkan malaikat. Lalu kemudian dia mengatakan, kami kan mustadafina fil ard. Malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luasnya? Jadi artinya apa? Allah tidak menerima, malaikat tidak menerima alasan kita dengan alasan saya kan lemah Tuhan. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya. Saya dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, di pedalaman yang terpencil. Allah mengatakan, malaikat sendiri bertanya nih, coba lihat jemaah sekalian. Alam takun ardullahi wasi'atan.
bukankah bumi Allah itu luas? Ya, ini pertanyaannya. Bukankah bumi Allah itu alam takun ardullah? Bumi ini bumi Allah luas. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, dan kau berhijrah padanya untuk memperbaiki nasibmu, memperbaiki keadaanmu. Ya. Jadi kita disuruh hijrah untuk memperbaiki keadaan supaya jangan zalim. Zalim atas diri itu artinya tidak minimal kalau secara zahir ya, secara lapis kedua tadi tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kebutuhan dirinya saya tidak bisa dipenuhi, apalagi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namanya zalim pada dirinya sendiri. Kenapa? Allah sudah berikan akal pikiran, Allah berikan tubuh kepadanya, Allah berikan waktu, Allah berikan oksigen, Allah berikan hujan, Allah berikan matahari. Pokoknya Allah berikan banyak sekali. Allah berikan rembulan di atas kepalanya, awan, semuanya ada. Ya, dibanding dengan keluhan kita tidak ada apa-apanya. Allah berikan lagi laut yang begitu luas. Ya. Allah berikan segala-galanya. Tapi kok meninggal dalam keadaan zalim anfusihim? Ya, dan hebatnya lagi dia beralasan, kunna mustadafina fil ardh, wahai malaikat. Maklumlah kami ini kan orang lemah di muka bumi, kami orang tertindas. Kami ini orang yang terlemahkan secara ekonomi. Ya. Kami sudah mengalami kemiskinan struktural. Nah, begitu istilah kerennya. Kami ini sudah terlahir dalam keadaan miskin secara struktural. Ya. Coba lihat jawaban malaikat. Alam takun ardullah wasiatan. Kenapa kamu tidak berhijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu hanya berfokus di satu tempat? Kenapa hanya berpikir untuk mencari nafkah dengan satu jenis pekerjaan? Kalau gagal dan tidak berhasil di sini, ternyata talentanya tidak cukup, kenapa tidak pindah mencari yang lain? Ya. Seakan-akan Allah mengatakan hewan-hewan yang lain saja bisa hidup. Ya. Burung-burung saja bisa membangun sarangnya, padahal mereka tidak pernah sekolah. Kenapa kamu tidak mampu? Allah mengatakan, alam takun ardullahi wasiatan. Ingat cuma sekalian, ayat ini adalah ayat yang meminta pertanggungjawaban setiap kita dalam kehidupan dunia ini. Bahwa kehidupan dunia kita ini adalah harus bertanggung jawab. Karena tadi disebutkan dengan khulafa fil ardh, khalifah di muka bumi. Ya. Jadi kita ingatkan lagi tadi di ayat sebelumnya, Al-An'am ini. Ya. Ini tadi. Walladzi ja'alakum, dialah Allah menjadikan kalian apa? Khalaifal ardh. Khalifah-khalifahnya di muka bumi. Ini harus kita camkan. Kita ini khalifah Allah di muka bumi. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkeluh kesah, apalagi kemudian merasa tidak mampu. Makanya karena kita khalifah Allah di muka bumi, maka manusia-manusia yang tidak sejalan dengan Tuhan, kita lah yang mengajarinya. Maka berlakulah kembali surat Al-Imran ayat 110, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapakah itu? Yaitu khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Karena dia dipimpin oleh khalifah yang sempurna. Ya. Ya, kayak tadi bertingkat-tingkat, karena khalifah ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sempurna, tidak ada salahnya. Itulah dia yang berhak menjadi pemimpinnya para khalifah, khalifahnya para khalifah. Nah, kita ini disebut khalifah apabila berwilayah kepada khalifahnya khalifah. Khalifahnya khalifah, ya khalifah Allah di muka bumi. Ya. Seperti Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi semua kita harus berusaha. Kalau umat Islam semuanya menjalankan ayat-ayat seperti ini, wah luar biasa. Umat Islam tidak bergantung handphonenya, tidak bergantung mobilnya, tidak bergantung teknologi manufakturnya kepada Cina dan negara-negara lain. Ya. Bahkan tidak bergantung, bahkan bayangkan umat Islam begitu lemahnya, bikin boneka saya tidak sanggup. Mohon maaf Bapak sekalian. Kita orang Islam ini begitu lemahnya, boneka saya tidak sanggup. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu pergilah berumrah atau berhaji, beli boneka-boneka yang menari-nari dengan selawatan-selawatan di pelataran Masjidil Haram. Coba lihat buatan siapa? Buatan Cina. Coba. Kan ada tuh boneka yang berjoget-joget sambil baca selawat. Atau kawonta misalnya. Siapa yang bikin semuanya orang Cina? Coba luar biasa. Iya. Jadi kan menjadi apa? Menjadi lucu ya. Sampai pada tingkat bikin boneka saya tidak mampu kita lakukan. Ya, kita tiba-tiba menjadi umat yang mohon maaf namanya cengeng. Hanya selalu menengadahkan tangan kepada orang lain. Menengadahkan tangan kepada IMF, menengadahkan tangan kepada Bank Dunia, menengadahkan tangan kepada usaha macam-macam lah. Ya.
tiba-tiba tidak bisa memberikan sumbangsi kepada seluruh manusia. Padahal Al-Quran sudah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Dan ternyata benar, karena Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, ketika kita meninggal dalam keadaan lemah ditanya, fima kuntum, kenapa kamu ini? Kok kamu dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi? Kok kamu dalam keadaan menzalimi dirimu sendiri? Hebatnya menjawab, kunna mustadafina fil ardh. Malaikat tidak menerimanya. Mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa tidak berhijrah? Berhijrah di sini bisa bermakna pindah beneran, bisa juga bermakna berhijrah strategi. Contohnya misalnya Hamas. Hamas atau ke Palestina tidak mungkin berhijrah lagi, tertutup. Ya, mau kemana lagi dianya? Ya, kalau berhijrah ya tanahnya diambil oleh Israel. Maka hijrah apa yang cocok untuk Hamas? Ya, meninggalkan model perlawanan lama kepada perlawanan baru. Apa perlawanan lama? Pakai batu. Apa yang masih ingat? Pertama kali intifada dicetuskan itu cuma pakai batu, pakai ketapel, ya pakai apa yang ditarik. Sekarang sudah pakai rudal. Kenapa? Dia berhijrah, coba mendekati Iran. Akhirnya Iran dan bisa membantu dia membuat senjata seperti itu. Jadi cuma sekian sebagai ini artinya hijrah. Kalau dia tetap berpendapat, saya tidak berhubungan dengan Iran. Kenapa? Iran kan negara Syiah. Ya kapan bisa majunya? Ya. Kita bisa membeli teknologi dari manapun juga untuk kemudian kita pelajari dan lakukan sendiri. Jadi Al-Quran mengatakan, alam takun ardullahi wasiatan fatuhajir. Ya, ini pertanyaannya. Jemaah sekalian berbahagia. Begitu di mata Tuhan, tidak bagusnya meninggal dalam keadaan seperti ini. Apa kata Tuhan ini? Ulaika fa'ulaika ma'wahum, tempat mereka. Tempat mereka nanti adalah neraka jahanam. Kan ini kita nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Nih, orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim ketika meninggal dunia walaupun beralasan ini alasannya kunna mustadafin fil ard, tapi apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggal mereka dalam neraka jahanam, wasaat masira, dan itulah tempat yang paling buruk. Ingat, yang boleh dibenarkan Allah hanyalah mustadafin dari kalangan anak-anak, orang tua, dan perempuan. Seperti dalam ayat surat An-Nisa sebelumnya, ini kita sudah lewati kan. Surat An-Nisa, sebelumnya mana itu surat An-Nisa? Ini, ya. Seperti ini, malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustadafina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Jadi, yang boleh adalah yang sudah orang tua, yang sudah uzur, perempuan-perempuan, anak-anak. Jadi kalau kita tidak masuk dalam kategori ini, ya harusnya kita masih muda umurnya, terus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini harus malu kita kepada Allah SWT. Ini ingat yang dikecualikan di sini adalah al-mustadafina dari kalangan laki-laki, yaitu bapak-bapak, orang-orang sudah berusia, terus wanita-wanita dan anak-anak yang mereka itu tidak bisa lagi menempuh jalan itu. Ya. Jadi mereka itu tidak bisa menempuh ini. Tidak bisa lagi menempuh jalan jalan berhijrah. Makanya tadi nanti disebutkan juga di sini. Illal mustadafina, berikutnya coba kita lihat. Illal mustadafina nanti di sini. Coba kita lihat dulu ini. Warga Palestina yang kelaparan di Gaza Utara, yang sebagian besar adalah kita sudah pernah putarkan dulu, tapi kita putar kembali. mereka Ini adalah anak-anak. yang didirikan Inilah yang dikecualikan oleh nanti para dalam ayat relawan berikutnya. pada hari pertama Ramadan. Nah ini dia nih, illal mustadafina, ulangi lagi. Yang tadi, illal mustadafina. Orang-orang tua yang sudah lemah, maksudnya begitu. Sudah uzur, sudah tidak kuat lagi. Di dalam kenegaraan juga begitu. Wajib militer itu hanya bagi yang berusia muda biasanya. Jadi ar-rijal, jadi kita artikan ar-rijal itu yang bapak-bapak yang sudah berusia. Kemudian wanisa, perempuan-perempuan. Perempuan juga kalau masih kuat, masih belum keluar dari sini. Nanti belum masuk di sini. Masuk di sini kalau sudah sudah termasuk tidak mampu lagi. Kenapa? Minimal kalau perempuan bisa berada di garis belakang, membuat dapur umum misalnya. Itu termasuk berjuang. Jadi wanita-wanita juga ikut berjuang dengan membuat dapur umum. Atau juga berpindah dengan suaminya untuk memperbaiki keadaannya. Jadi wanisa wal wildan, anak-anak. Jadi inilah yang dikecualikan.
Jadi wanita-wanita dan anak-anak. Orang-orang tua, wanita-wanita, anak-anak. Jadi kalau kita tidak masuk di sini, ya kita masuk dalam kategori zalimi anfusihim tadinya. Jadi kalau kita bukan perempuan, bukan orang uzur, bukan anak-anak, ya tidak boleh. Kita harus menjadi penyanggah. Kita harus menjadi tulang punggung sosial masyarakat. Bukan hanya pada keluarga kita, tapi masyarakat kita. Kita selalu harus berpikir bagaimana memberikan kepada masyarakat. Kita tidak punya uang, ya punya ilmu. Tidak punya ilmu, punya tenaga. Berikanlah kepada masyarakat. Ya. Jadi, illal mustadafina minar, kecuali mustadafin dari kalangan orang-orang tua, ibu-ibu, perempuan-perempuan, dan anak-anak. Jadi, perempuan di sini tentu yang sudah berusia juga, maksudnya sudah menikah. Kita artikan bahwa an-nisa itu memang bentuk jamak daripada perempuan, tetapi dalam makna yang sering digunakan itu perempuan-perempuan yang sudah menikah atau bersuami. Ya. Makanya biasanya kalau kaitan rumah tangga pasti menggunakan ini dan ini. Seperti surat An-Nisa yang kita sudah lewati ayat 35, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami itu adalah penanggung jawab atas perempuan istrinya. Ya. Jadi kita lihat, kecuali mustadafin dari kalangan orang-orang tua, wanita-wanita, dan anak-anak, la yastati'una hilatan. Jadi diberikan lagi di sini yang tiga ini juga dikatakan la yastati'una. La yastati'una sudah tidak mampu lagi. Yastati'una. Tidak punya daya. La yastati'una hilatan. Kita artikan mereka tidak mampu lagi memenuhi syarat minimal untuk tadi berjuang, berhijrah. Jadi kita artikan saja hilatan itu tidak memenuhi syarat minimal. Di sini diartikan daya upaya. Ya. Karena kata hila ini dari kata haul. Kan kita mengatakan la haula wala quwata. Itu kata haul menjadi hila. Ya. Jadi la yastati'una hilatan. Mereka tidak punya daya, tidak punya kemampuan lagi. Wala yahtaduna sabila, dan tidak mendapatkan petunjuk. Maksudnya tidak bisa menempuh jalan yang benar untuk itu. Ya, belum bisa menemukan jalan untuk melakukan perbuatan hijrah tadi. Jadi wala la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Inilah yang dikecualikan dari yang tadi diwafatkan oleh malaikat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini, yaitu syarat illah ini, ya maka otomatis dia masuk kategori meninggal dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Jadi hanya inilah pengecualiannya. Pengecualiannya adalah mustadafin dari kalangan bapak, perempuan-perempuan, dan anak-anak yang juga diberikan penekanan yang sudah tidak sanggup lagi menempuh jalan itu dan tidak bisa mengelola perjalanan itu. Tidak bisa memanage perjalanan itu, tidak bisa tidak bisa menjalani kehidupan itu. Yahtaduna sabila. Jadi kalau ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran kita hidupkan, Pak Bu sekalian, rasa-rasanya orang Islam itu nggak ada yang miskin sebetulnya, nggak ada yang tertindas, nggak ada yang di bawah. Kenapa? Karena memang umat Islam ini didesain oleh Allah untuk menjadi kuntum khaira ummatin. Ya. Jadi para pembelajar itu harusnya umat Islam. Lihatlah ulama-ulama dulu, pembelajar, pekerja keras, pemikir, cerdas, itu harusnya umat Islam semuanya. Umat Islam lah yang paling tidak suka membuang-buang waktu. Kenapa? Karena semua perbuatan-perbuatan waktu dilarang. Contohnya, berjudi. Dilarang dalam Islam, itu kan buang-buang waktu. Ya. Minuman keras, itu kan buang waktu. Karena kalau habis menang keras, kepala pusing, ya udah tidak bisa berpikir. Jadi semua yang dianggap membuang-buang waktu itu adalah dilarang bagi orang Islam. Artinya apa? Orang Islam itu adalah satu komunitas yang benar-benar efektif dan efisien dalam kehidupannya. Contohnya lagi orang beriman, apa orang beriman? Bukan hanya tidak berdosa, tapi meninggalkan perbuatan sia-sia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khasyun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi orang beriman itu meninggalkan perbuatan sia-sia. Kenapa? Perbuatan sia-sia itu nggak punya nilai. Daripada pergi ke pos ronda berbicara ngalor ngidul atau di grup WA berbicara tidak ada juntrungannya, kan lebih bagus kalau membantu istrinya misalnya mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, mengurusin anak misalnya. Kalau memang belum ada kegiatan tetapnya.
daripada cuma habis waktunya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa orang Islam itu harus yang paling terdepan di dalam time management, dalam memanage waktunya. Bayangkan, tidak ada kitab suci seperti itu mengatakan bahwa ciri orang beriman itu adalah bahkan perbuatan sia-sia pun ditinggalkan. Anil lagwi muridun. Ya, jadi artinya apa? Ibadahnya orang Islam itu, orang mukmin itu, ibadah mahdanya adalah sekualitas dengan ibadah gairu mahdanya. Di mana ibadah mahdanya? Ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khasyun. Nah, kita artikan itu sebagai ibadah mahdah. Walladzina hum anil lagwi muridun. Itu adalah ibadah gairu mahdah. Jadi dia efektif sekali dalam kehidupannya. Nah, coba kita berusaha mencoba efektif di sini jemaah sekalian. Daripada habis waktu cuma ngobrol sana sini, pergi sana sini tidak ada hasilnya kan. Cobalah melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Terkadang kita mempelajari sesuatu tapi sebetulnya pelajaran itu tidak bermanfaat bagi kita. Banyak ada orang yang belajar tapi pelajaran itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya kan salah satu doanya Nabi itu adalah meminta kepada Allah diberikan ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, marilah kita benar-benar efektif dan efisien dalam kehidupan kita ini. Semua aktivitas kita harus bernilai positif. Ya, karena kita dipertanyakan oleh Allah pada saat kamu meninggal tadinya. Kan mengerikan tuh ayat di atas tadi. Malaikat bertanya sebelum dicabut nyawanya, kok kamu meninggal dalam keadaan seperti ini? Dan ini sambungan daripada, ini kan masih surat An-Nisa. Sambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat surat 9, ayat 9. Ya, ayat 9. Coba kita lihat 9. Ya, surat An-Nisa ini. Jadi kita lihat ayat 9-nya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut di antara kalian orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi anak-anak keturunan zuriatan di belakang mereka yang lemah di'afa. Karena di'afa ini kata lemah di sini menjadi prakondisi terjadinya mustadafin, kan asal katanya sama. Jadi kalau kita meninggalkan zuriatan di'afa, berarti kita telah mengkondisikan anak kita menjadi mustadafin. Hendaknya apa? Khafu alaihim. Hendaknya kita khawatir tentang mereka. Falyattaqullah. Dan ini bagian daripada takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah bukan hanya khawatir dia tidak salat, khawatir dia tidak puasa, tapi khawatir juga dalam keadaan ditinggalkan dalam keadaan di'afa. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi ini adalah surat An-Nisa. Dan ini nanti setelah ini berbicara tentang warisan. Kan makanya kita artikan di'afa di sini lemah secara ekonomi. Kenapa? Ayat ini berada di tengah-tengah ayat warisan. 7-8 itu warisan, kemudian berikutnya 11-12 adalah warisan. Jadi di'afa itu jangan sampai maksudnya kamu meninggal tidak mewariskan apa-apa, kira-kira begitulah kalau bahasa terus terangnya. Ya, hendaklah takut jangan sampai ada di antara kalian meninggal dunia tidak memberikan warisan apa-apa kepada generasi berikutnya, turunannya. Ini 9. Kita loncat lagi ke 34. Maaf, 33 yang kita pernah bahas juga ini. Ya. 33 juga ini. Kita sudah bahas juga ini. Ya, 33, 32 ya. Ya. Ya, 32 ini dia. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah setiap orang berpikir atau iri hati terhadap apa yang Allah telah berikan kepada sekelompok kalian terhadap sekelompok yang lain atau satu orang dengan orang yang lain. Kalau mau mendapatkan seperti yang mereka miliki boleh, tetapi kerja keras. Lirrijali nasibum mimma kasabu. Kalau laki-laki bekerja keras, dia mendapatkan bagian daripada kerja kerasnya. Walin nisa'i nasibun. Perempuan kerja keras, dia pun mendapatkan bagian daripada kerja kerasnya. Setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Baru nanti berbicara tentang ayat 34 yaitu bahwa laki-laki suami itu harus bertanggung jawab ini. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, karena mereka harus membelanjakan hartanya. Jadi harus punya harta. Jadi suami itu laki-laki itu harus berharta. Untuk apa? Membelanjai istrinya, keluarganya, anak-anaknya. Nah, rentetan ayat inilah lalu kemudian muncul tadi ayat di atas tadi ini ya. Muncullah tadi ayat ini jemaah sekalian berbahagia ya. Nah, muncul ayat ini.
Mana tadi? Orang-orang diwafatkan oleh malaikat. Jadi tidak terlaksana yang tadi ayat 9, ayat 32, ayat 34, baru kemudian malaikat berkata, Fima kuntu, kenapa kalian ini kok meninggal dunia, meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, tidak meninggalkan warisan bagi mereka, kalian tidak bekerja keras, padahal saya sudah bilang kalau kamu kerja keras kamu dapat bagian daripadanya, kamu tidak bertanggung jawab kepada anak istri kamu, Fima kuntum, kenapa kalian ini? Maka berkatalah dia mencoba mencari alibi. Kalau mereka berkata, kunna mustadab, ya Allah, kami ini kan orang lemah di muka bumi, coba sambil memelas wajahnya. Kunna mustadafina fil ard, kami ini kan orang lemah di muka bumi Tuhan. Apa kata malaikat? Tidak ada alasan. Alam takun ardullahi wasiatan, bukankah bumi Allah luas? Fatuhajir fiha. Kenapa kamu harus bergantung kepada satu kondisi? Kenapa hanya bergantung pada satu profesi? Kenapa hanya bergantung pada satu keadaan? Manusia itu adalah lebih hebat daripada hewan. Dia bisa hidup dalam keadaan apapun juga. Kalau hewan-hewan saja bisa beradaptasi dengan banyak perubahan cuaca, maka manusia juga bisa beradaptasi bukan hanya pada perubahan cuaca, tapi juga perubahan kondisi-kondisi ekonomi sosial. Fatuhajiru fiha. Jadi kata-kata tuhajiru, kalian harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka tempatnya di neraka jahanam. Wasaat masirat. Jadi cuma sekarang kita sampaikan ini karena jangan kita kan sampaikan bahwa kita ditindas seperti di Timur Tengah, ya konsekuensi juga dari kita sebetulnya. Ini berasal dari kita juga, kelemahan kita juga. Ya. Keberagaman kita selama ini hanya memacu ritualitas dan jarang memacu intelektualitas kita. Ya. Sehingga dalam hal kepemikiran, kreativitas, ya kita selalu kalah dari orang lain. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya. Sekarang kita lanjut ke 99-nya. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, setelah kita menjalankan semua kewajiban kita, tugas kita sebagai manusia, nah baru kemudian kita datang kepada Allah SWT. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Jadi tempat mereka itu tadi di neraka jahanam, tetapi Allah juga siapa yang dimaksud ulaika di sini? Yaitu yang tadi yang dikecualikan. Jadi kalau yang ingat tadi kata-katanya di sini. Jadi yang masuk neraka jahanam tadi ini yang wafat dalam keadaan menzalimi dirinya, yang mengaku-ngaku mustadafina fil ard. Inilah yang disebut tadi faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Lalu kemudian illal mustadafina, kecuali orang yang lemah. Nah, inilah yang disebut dengan ini ya dalam ayat ini. Inilah yang disebut dalam ayat ini ya. Ya, inilah yang dimaksud di dalam ayat ini ya. Yaitu tadi illal mustadafina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila tadi. Jadi yang dimaksud dengan ulaika di sini tadi adalah laki bapak-bapak tua, orang ibu-ibu, perempuan-perempuan, dan anak-anak yang sudah tidak mampu lagi menempuh karena mengalami misalnya ketidakmampuan yang sifatnya permanen misalnya. Nah, mereka itulah bahkan masih menggunakan kata mudah-mudahan Allah memaafkan. Jadi memang berdasarkan ayat ini sebetulnya tidak ada maaf bagi orang-orang yang lemah sebetulnya tanpa alasan. Lemahnya itu tanpa alasan. Artinya secara fisik dia kuat. Ya, kecuali lemahnya tadi seperti tadi ar-rijal wal nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yastati'una sabila. Ya. Wa la yahtaduna sabila. Nah, kalau ini jemaah sekalian masih menggunakan ini, mereka itulah yang mudah-mudahan Allah memaafkan. Jadi masih ada kata-kata mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Jadi begitu pentingnya sebetulnya Pak Bu sekalian, begitu kuatnya tekanan Al-Quran kepada manusia untuk bertanggung jawab. Faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itulah orang-orang yang Allah SWT mudah-mudahan maafkan atas ketidakmampuan mereka tadi untuk menempuh jalan itu. Wa kana Allahu ghafuran afuwan ghafura. Dan adalah Allah itu adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kita pindah lagi berikutnya. Nah, ini bicara tentang hijrah yang lebih luas ya. Ini 100 yang kita janjikan tadi.
Nah, baru kemudian tadi Allah berbicara. Jadi kan tadi di atas orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan menzalimi dirinya. Malaikat mengatakan, kenapa kamu tidak berhijrah? Dia mengatakan, kami kan orang lemah, kan begitu. Kemudian di sini dikatakan, ini pernyataan umum, Bapak Ibu sekalian, dari rentetan ayat-ayat tadi di atas. Jadi ini bisa kita pahami kalau kita pahami juga ayat-ayat sebelumnya. Waman yuhajir, jadi siapa saja. Yuhajir, berhijrah. Jadi siapa saja. Siapa saja yang yuhajir fi sabilillah. Jadi Allah menjamin siapa saja yang berhijrah, kata berhijrah di sini bisa bermakna seperti kasus Palestina, merubah perlawanannya dari batu menjadi rudal, itu hijrah. Kita yang tidak ada di sana merubah apa yang hijrahnya? Yang tadinya hanya berharap dari satu sumber, sekarang pindah ke sumber lain. Ya, kita sudah bersungguh-sungguh di sini, ternyata kurang menguntungkan, bisa kita yang lain, misalnya seperti itu. Tapi ingat, bukan cuma 1-2 kali, harus berkali-kali mencobanya. Karena kan banyak orang tidak berhasil bukan karena tidak bisa, tapi kurang sabaran. Harus tunjukkan kesabarannya dulu. Orang yang jual mie saja kalau bersungguh-sungguh bisa jadi kaya jadi dengan menjual mie. Ya. Orang menjual tahu goreng saja kalau bersungguh-sungguh bisa kaya. Ya. Saya punya tetangga dulu kerjaan cuma jual bakso tetapi bisa beli rumah yang bagus. Nah, seperti itu. Artinya apa saja kalau diseriusi dengan baik pasti bisa menjadi pintu rezeki karena Allah sudah menjanjikan. Nah, kalau ternyata kita coba tidak bisa atau bisa juga tempatnya, marketnya tidak cocok di situ, tetap saja sama aktivitasnya tapi pindah mencari market yang lain, pasar yang lain, seperti itu. Maka berlakulah ini wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, pasti akan menemukan di muka bumi muragaman katsiran wa sa'atan. Dia akan menemukan tempat perlindungan yang banyak dan luas. Kata tempat perlindungan itu artinya dia akan menemukan ternyata sumber-sumber rezeki yang banyak dan luas. Asalkan kita mau berpikir, intinya pertama kali membuka cakrawala dulu. Jangan sempit. Apa yang membuat kita sempit? Selalu berharap kepada orang lain. Ulangi lagi, mental yang paling tidak bagus adalah selalu berharap kepada orang lain. Begitu kita berharap kepada orang lain, maka tertutuplah pintu kreativitas kita. Tapi begitu kita kembali kepada diri kita, lalu kemudian kita menjadi kreatif. Maka di sini dikatakan, Allah menjanjikan di sini, bukan saya yang bilang, Allah menjanjikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan menemukan di muka bumi itu banyak sekali pintu-pintu rezeki dan luas-luas wasa'atan. Jadi kita bisa artikan juga muragaman ini pintu-pintu rezeki yang banyak, wasatan dan luas. Nah, jadi ini kita artikan ini bersifat umum. Ini hijrah. Nah, kemudian bersifat irfan. Nah, di bawah ini bisa diartikan bersifat irfan. Jadi dari sini, nah barulah di sini irfan. Ya. Yaitu waman, sama juga. Di sini man, di sini juga man. Wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, dalam keadaan berhijrah kepada Allah. Jadi keluar dari rumahnya. Rumah apa? Ya bisa rumah benerannya, tapi kita artikan secara irfan, keluar dari kondisi jiwanya. Jiwanya tadinya pendosa, jiwanya tadinya pemalas, jiwanya tadinya jauh dari Tuhan, tetapi kemudian dia keluar daripada rumahnya. Ya, rumah duniawinya, rumah kesenangan hawa nafsunya, muhajiran dalam keadaan berhijrah ilallah kepada Allah wa rasuli. Jadi objek hijrahnya di sini kalau di atas kan tidak disebutkan objeknya. Nah, di sini katakan hijrahnya kepada apa? Ilallahi wa rasulihi, dan rasulnya. Kepada Allah dan rasulnya. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari keadaannya sekarang, bisa juga diartikan secara zahir tadi keadaan miskin, keadaan tidak berdaya, keluar dari situ dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian menemukan kematian, faqad waqa ajruhu, maka sungguh Allah akan menyiapkan pahala baginya. Waqa'a ajruhu, pahalanya pasti akan dia dapatkan di sisi Allah. Allah lah yang akan berikan pahala kepadanya. Wa kana Allahu afuwan
ghafuran rahima. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah ayat-ayat hijrah ini bisa kita maknai secara lahiriah berkaitan dengan kehidupan duniawi kita, bisa juga secara batiniah berkaitan dengan kehidupan jiwa kita. Dua-duanya bisa kita gunakan. Dan dua-duanya memang harus kita lakukan. Dari sisi lahiriah kita harus memperbaiki keadaan karena Islam kita mewajibkan rukunnya adalah membayar zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua adalah wajibkan haji, dan haji adalah membutuhkan tabungan yang cukup banyak. Dan artinya bahwa semua rukun Islam itu mendorong umatnya untuk kreatif dan menjadi pekerja keras, sedemikian kerasnya sampai pada tingkat ciri orang beriman meninggalkan perbuatan sia-sia. Apa itu perbuatan sia-sia? Perbuatan yang tidak bisa memberikan nilai tambah pada kehidupannya, sehingga tidak bisa bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, apalagi kepada masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat ini jemaah sekalian bisa memberikan semacam motivasi kepada kita. Jadi itulah Al-Quran. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa kalau kita baca Al-Quran, ada motivator, ada motivasi di dalamnya. Ya. Dan ini siapa motivatornya? Allah. Kalau di luar sana ada motivator, belum tentu dia seperti itu. Bisa saja dia cuma menjual motivasi. Ingat, banyak orang berbicara motivasi, belum tentu dia termotivasi. Dia hanya cuma menjual motivasi. Kita tidak perlu bicarakan siapa-siapa saja, tapi intinya adalah bahwa motivator yang paling akurat dan paling original adalah Allah. Dan ini adalah disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan harusnya umat Islam itu adalah umat yang paling termotivasi dalam kehidupannya, karena kalau dia membaca Al-Quran maka semangatnya membara dan membuncah. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Yang mau bertanya silakan, satu atau dua orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mafhum mukhalafahnya di penghujung ayat 97 Ustaz. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka mafhum mukhalafahnya syurga adalah tempat yang khas untuk orang-orang yang telah rajin berusaha zahir batin dalam hidup dan Ustaz. Beri pencerahan, teguran dan panduan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin, menarik. Jadi mafhum mukhalafahnya ini adalah ya kalau dia melakukan kerja kerasnya di sini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ada ayatnya, ada. Nah ini dia, ini bagusnya Al-Quran. Jadi ada kebalikannya dari ini, seperti dikatakan. Ingat ya sekalian, namanya mafhum mukhalafah itu kebalikannya. Jadi kebalikannya dari ini ada di ayat ini. Coba kita cari di sini. Ya. Ini ada di sini nih. Ya ini dia. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 32. Nah ini ayat permulaan ayatnya mirip nih. Alladzina tatawaffahumul malaika. Orang-orang yang diwafatkan malaikat thayyibin, dalam keadaan thayyibin, baik. Dalam keadaan menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya dengan baik. Baik sebagai hamba ataupun sebagai anggota masyarakat. Ini thayyibin di sini. Nah, kalau tadi di sini kan adalah zalimi anfusihim. Ya, ini dia. Tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Kalau di sini adalah tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Jadi kebalikannya. Tadi zalimi anfusihim, ini thayyibin. Yaquluna, malaikat berkata. Yaquluna ini malaikat berkata. Apa katanya? Salamun alaikum. Salam sejahtera untuk kamu. Luar biasa kan? Beda sekali Pak. Kalau yang tadi zalimi anfusihim, malaikat berkata, fima kuntum. Kok kenapa kalian seperti ini? Sampai mati dalam keadaan tidak ada perubahan, kira-kira gitulah Pak sekalian. Malaikat sendiri bertanya, fima kuntum. Kenapa kamu ini kok mati dalam keadaan seperti ini? Ya. Nah, kalau di sini terbalik. Karena dia meninggal dalam keadaan suci, baik pada dalam keadaan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik, maka kemudian malaikat berkata, salamun alaikum. Salam sejahtera atas kalian. Udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, sebagai imbalan dari amal-amal perbuatan kalian. Sebagai amal daripada sebagai imbalan atas kerja keras kalian. Ya. Bima kuntum ta'malun, ini diartikan pekerjaan. Bima kuntum ta'malun. Jadi ayat ini persis mukhalafah daripada ayat ini. Kalau di sini faulaika ma'wahum jahannam, maka kalau di sini
dikatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi itulah Al-Quran lengkap sekali. Jadi jangan kita bayangkan Al-Quran cuma bicara salat. Salat masih sedikit. Al-Quran bicara tentang ekonomi, bicara tentang astronomi, bicara tentang fisika, kimia. Waduh, luar biasa itu Al-Quran. Makanya jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran sudah kita sering mengangkat bagaimana Nabi di hadapan Allah menyesali, ya Rasulullah, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku menjadi tertinggal gara-gara dia meninggalkan Al-Quran ini. Mereka lebih banyak mendiskusikan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran daripada Al-Quran. Dan hebatnya lagi, mereka menari atas gendang yang ditabuh oleh orang lain, sehingga mereka tidak pernah menjalankan agendanya sendiri, baik sebagai pribadi, keluarga, apalagi sebagai anggota daripada ummah Islam. Berikutnya lagi Pak Ustaz, satu lagi sebelum kita tutup. Ustaz, Ya silakan Pak Burhan. Ustaz, ayat awal tadi dan ayat akhir tadi mengatakan bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik bagi para pejuang yang di baris hadapan. Dan ayat akhir juga tentang hijrah gitu. Bagaimana Ustaz untuk menjustifikasikan kedua ayat ini ketika seseorang itu ingin berhijrah untuk dan menghadirkan dirinya di barisan hadapan dengan berhijrah untuk berada di barisan hadapan. Contoh dia pergi ke Syria ke, dia pergi ke Lebanon ke, dia pergi ke Palestin ke untuk apa itu menyambut dua ayat ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat menarik. Karena ini banyak dilakukan tadi oleh kelompok-kelompok ISIS. Maka kita harus tahu dulu ulil amrinya. Itu tadi. Makanya kan atiullah wa ati rasul ulil amri minkum. Harus tahu ulil amrinya dulu siapa. Karena kalau tidak nanti ternyata itu tadi operasi intelijen lagi yang bawa kita kemana-mana. Satu. Yang kedua, mengikuti hierarki yang benar. Mengikuti step-stepnya. Tidak boleh datang begitu saja. Karena misalnya kita mau datang berperang di Palestina, kita orang sipil biasa yang tidak pernah belajar perang, itu intinya tidak mungkin. Pasti datang ke sana hanya untuk membuat masalah. Misalnya kita tidak biasa latihan olahraga lari, datang pergi berperang kan lari-lari orang, dan nanti larinya jantungan kan begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau dengarkan ya, Ukraina itu merekrut tentara bayaran dari luar, yang apa yang direkrut? Yang bekas tentara juga. Jadi Bapak Ibu dengarkan, sekarang kan lagi ribut tuh antara Rusia dengan beberapa negara termasuk Indonesia. Karena Rusia mengeluarkan daftar bahwa ternyata Ukraina merekrut tentara bayaran dari berbagai negara. Ada berapa? 50-60 negara. Termasuk Indonesia ada di dalamnya, disebutkan di situ. Nah, tapi kita tidak bicara lebih jauh itu. Yang intinya adalah berdasarkan daftar Ukraina itu, dan kita dengarkan juga dari pihak Ukraina, dan memang ada website menerima tentara bayaran, itu yang diterima itu adalah yang pernah jadi tentara karena sudah terlatih. Nah, seperti itu Pak Burhan. Jadi kalau tidak terlatih, orang sipil biasa, orang yang kerjanya dagang, orang kerjanya pegawai kerajaan, tiba-tiba pengen pergi berperang, itu tidak mungkin. Karena berperang itu harus belajar menembak, harus ada latihan fisik. Nah, seperti itu. Maka kalau semua orang diterima ke sana itu berhati-hati. Jangan-jangan ini adalah proyek penyesatan seperti kasusnya Syria kemarin. Syria kemarin adalah orang-orang yang banyak duitnya suruh jual rumahnya baru bawa ke sana. Ujung-ujungnya adalah uangnya mau dipakai. Dibawa ke sana supaya mengorbankan uangnya. Ini yang banyak terjadi. Dengan demikian harus pertama jawabannya harus ketahuan ulul amrinya siapa. Kalau istilahnya komando tertingginya siapa. Dan kita sudah bahas sebelumnya tentang atiullah wa ati rasulul amri minkum. Yang kedua adalah tahapan-tahapannya. Hierarkinya, step-stepnya harus ada tahapan-tahapannya, dan tidak mungkin semua orang bisa tiba-tiba datang ke sana karena harus membutuhkan keterampilan, skill, military skill, army skill seperti itu. Kalau tidak punya keterampilan tentara, maka kemudian ini justru datang menjadi masalah. Ya, datang ke sana nantinya cuma menjadi beban saja, menghabiskan saja logistik. Ya, harusnya dibangkan oleh tentara, akhirnya dia makan, padahal dia tidak berperang. Saya kira terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi